Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Saya Rahul dari Reporter ICT. Di sini saya akan bertanya. Yang pertama, bagaimana riwayat pendidikan dan karir sebelum menjabat kepala sekolah? Ya, terima kasih Rahel. Jadi saya akan menyampaikan bahwa sebelum menjadi kepala sekolah, riwayat pendidikan Ibu yang pertama adalah dari SD. SD Ibu tahun 77 itu tamat, kemudian SMP, saya di SMP Sakrius Blitar tamat tahun 1981. Kemudian saya bukan dari SMA tetapi saya dari SPG tamat tahun 1984. Saya melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Lampung dengan program studi geografi tamat tahun 1989. Kemudian S2-nya saya jurusan manajemen tamat tahun 2018. Kemudian riwayat karir saya setelah saya selesai pendidikan S1 tahun 1989, saya mendaftar sebagai CPNS, diterima sebagai guru di Lampung Tengah. Saya ada di Lampung Tengah sampai dengan tahun 1994. Kemudian saya pindah karena suami tugas di SMA Negeri 1 Blitar, saya pindah ke SMA Negeri 1 Blitar. Selama 20 tahun saya di SMA Negeri 1 Blitar. Jadi dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2014. Nah, dari 2014 saya diangkat kepala sekolah di SMP Negeri 3 Blitar Madang Raya yang tepatnya di Jatimulyo. Setelah dari Jatimulyo, saya sebentar hanya sekitar 1 tahun 7 bulan. Kemudian saya dipindahkan di SMA Negeri 1 Belitang 3 yang tempatnya di Nusa Bakti. 5 tahun saya ada di Nusa Bakti dari 2015 sampai dengan tahun 2020. Jadi saya di Nusa Bakti 5 tahun, kemudian saya dipindahkan di SMA Negeri 1 Semendawai Suku 3 yang tepatnya di Karangendah dari tahun 2020 sampai dengan sekarang. Oke, Bu, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Mulai kapan menjabat kepala sekolah yang baru? Ya. Saya pertama kepala sekolah itu tahun 2014 pertama kali. Jadi saya dari guru dulunya, kemudian diangkat menjadi kepala sekolah pertama kali di SMP Negeri SMP Negeri 3 BMR. Kemudian yang terakhir kepala sekolah yang baru ini saya diangkat tahun 2020, tepatnya juga di bulan September. Oke, Bu. Jadi lanjut kita pertanyaan yang ketiga. Ya. Di Kabupaten Oku Timur, Ibu terpilih sebagai kepala sekolah penggerak. Apa motivasinya? Ya. Jadi pada saat itu ada informasi dari Dinas Pendidikan bahwa akan ada seleksi tentang sekolah-sekolah yang melaksanakan kurikulum penggerak. Setelah adanya sosialisasi, kepala sekolah itu mendaftar. Banyak yang mendaftar di Oku Timur. Setelah diadakan seleksi, setelah diadakan sosialisasi, saya merasa tertarik dengan apa yang disosialisasikan oleh P4TK Bahasa. Jadi saya termotivasi, motivasi saya itu muncul bahwa di kurikulum sekolah penggerak itu nanti pembelajarannya dengan pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru itu pembelajaran yang berpusat pada murid dengan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara bahwa siswa itu harus terlayani dengan baik di sekolah dan anak itu merasa bahwa potensinya itu bisa berkembang dengan proses pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi dengan adanya proses pembelajaran dengan paradigma baru itu saya merasa termotivasi. Itu yang pertama. Yang kedua yang menjadi motivasi saya karena dengan adanya
terpilih sebagai kepala sekolah penggerak, maka sekolah itu adalah menjadi sekolah penggerak dengan menerapkan kurikulum penggerak dan nanti akan didampingi oleh Dinas Pendidikan selama 3 tahun. Nah, selama 3 tahun itu kita akan didampingi oleh Dinas Pendidikan dengan peningkatan sumber daya manusia. Itu salah satu dari pendampingan atau intervensi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Maka saya sangat tertarik sehingga dengan adanya pendampingan dari pemerintah, maka sumber daya manusia mulai dari kepala sekolah dan guru itu potensinya, profesionalismenya akan semakin bagus. Jadi selama 3 tahun nanti akan didampingi dengan adanya pelatihan, dengan adanya in-house training, kemudian dengan adanya lokakarya, itu dalam rangka untuk peningkatan sumber daya manusia baik kepala sekolah maupun guru. Oke, lanjut ini pertanyaan yang terakhir Bu. Ya. Jadi apa harapan Ibu untuk pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Negeri 1 Semendawai Suku 3 ini? Ya. Jadi di suatu lembaga pendidikan yang mana pendidik dan tenaga pendidikan itu merupakan suatu unsur yang sangat penting, sehingga pendidik dan kependidikan juga harus satu visi dan misi sekolah, sehingga harapan saya pendidik dan tenaga kependidikan harus berkolaborasi, harus bekerja sama dalam rangka mewujudkan visi dan misi sekolah. Visi dan misi besarnya adalah visi misi pendidikan nasional, yaitu dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu sesuai dengan kurikulum yang baru, kurikulum sekolah penggerak. Jadi pendidik dan tenaga kependidikan harus bersatu, bekerja sama, meningkatkan profesionalisme sehingga siswa atau peserta didik itu kemampuannya baik di bidang akademik maupun di bidang non akademik akan selalu meningkat. Dan ini juga karena sekolah ini adalah sekolah rujukan. Sekolah rujukan itu sekolah yang menjadi rujukan sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya. Artinya harus memiliki kelebihan. Nah, sebagai sekolah yang memiliki kelebihan itu tanpa kerjasama, tanpa ada profesionalisme dari tenaga pendidik dan kependidikan itu sulit akan terwujud. Sehingga dengan adanya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan bersatu berkolaborasi, maka visi dan misi pendidikan Indonesia mewujudkan profil pelajar Pancasila itu akan tercapai dengan mudah. Bagus banget Bu, ini motivasi Ibu dan harapan Ibu untuk tenaga pendidikan ini luar biasa banget Ya. Jadi Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Di bawah kepemimpinan Ibu, semoga sekolah ini dengan kurikulum baru, yaitu kurikulum sekolah penggerak tadi ya Bu, Ya. menjadi sekolah yang maju dan berkembang, serta dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sekian Bu, dan saya akhiri. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Rahel. Selamat, Bu.